Ada sesuatu yang magis dari suara mesin MotoGP ketika memantul di dinding sirkuit. MotoGP selalu lebih dari sekedar olahraga. Ia adalah drama nyata dengan kecepatan 300 km per jam, di mana setiap tikungan menyimpan kisah, dan setiap kemenangan lahir dari luka, nyali, dan strategi yang nyaris gila. Di balik setiap podium, ada cerita manusia. Tentang ketenangan saat semua orang panik, tentang taruhan yang bisa berakhir dalam kehancuran, atau tentang keyakinan seorang pembalap muda yang melawan sejarah. Berikut 5 kemenangan paling memorable dan fantastis dalam sejarah MotoGP. Momen-momen yang tidak hanya menggetarkan lintasan, tetapi juga hati siapapun yang pernah jatuh cinta pada dunia balap motor. Langit di atas Red Bull Ring mendung pekat ketika 5 lap tersisa. Rintik hujan turun pelan, lalu berubah menjadi badai. Semua pembalap papan atas mengambil keputusan yang sama. Masuk pit, ganti motor, dan main aman dengan ban basah. Kecuali satu orang, Brad Binder. Dengan KTM yang saat itu belum selevel Honda, Ducati, atau Yamaha, Binder memutuskan untuk tetap di lintasan dengan ban slick. Keputusan itu tampak gila. Dalam hitungan detik, lintasan menjadi seperti kaca. Motor-motor lain tergelincir. Bahkan beberapa nyaris jatuh hanya untuk bertahan. Tapi Binder terus melaju. Setiap tikungan seperti pertaruhan hidup dan mati. Tangannya nyaris membeku, traksinya hampir nol. Namun ia menolak menyerah. Ketika bendera finish dikibarkan, hanya Binder yang masih berdiri tegak di atas motornya. Ia memenangkan balapan dengan cara paling nekat, paling liar, dan paling jujur dalam esensi MotoGP. Berani mengambil resiko ketika semua orang memilih aman. Hari itu, ia membuktikan bahwa kemenangan tidak selalu milik motor tercepat, tapi milik pembalap dengan hati paling berani. Phillip Island dikenal sebagai sirkuit yang indah, laut biru di kejauhan, angin selatan yang menggigit, dan tikungan yang menguji mental. Namun pada tahun 2003, sirkuit ini menjadi panggung dari salah satu performa terbaik Valentino Rossi sepanjang karirnya. Rossi sudah mengunci gelar dunia. Secara teori, ia tak perlu mengambil resiko. Tapi jiwa kompetitifnya tidak mengenal kata aman. Di pertengahan balapan, Rossi melakukan kesalahan fatal. Menyalip di bawah bendera kuning, hukuman langsung dijatuhkan. Penalti 10 detik. Bagi kebanyakan pembalap, itu berarti akhir dari peluang untuk menang. Tapi Rossi tidak seperti kebanyakan pembalap. Ia mengubah frustasi menjadi fokus luar biasa. Lap demi lap, ia menggeber motornya hingga ke batas fisik. Ketika finish, jarak antara Rossi dan pembalap kedua lebih dari 10 detik. Cukup untuk tetap menang meski dengan penalti. Kemenangan di Phillip Island itu bukan hanya soal kecepatan. Itu adalah pernyataan seorang legenda bahwa kesalahan bisa berubah menjadi mahakarya jika dibayar dengan determinasi tanpa batas. Cerita ini dimulai tanpa ekspektasi besar. Strategi Bernau cedera, dan Ducati butuh pengganti untuk seri terakhir MotoGP di Valencia. Mereka memanggil nama yang mungkin tak lagi diharapkan tampil di panggung besar. Troy Bayliss, sang juara World Superbike 2006. Bagi banyak orang, Bayliss datang hanya untuk melengkapi grid. Tapi sejak sesi latihan, semua berubah. Ia tampil tajam, penuh semangat dan tanpa tekanan, karena ia tak punya apa-apa untuk dibuktikan. Ketika balapan dimulai, Bayliss langsung memimpin. Tikungan demi tikungan, ia mengendalikan Ducatinya seolah sudah hidup di dunia itu selama bertahun-tahun.
Di akhir balapan, ia melintasi garis finish sebagai pemenang, mengalahkan nama-nama besar seperti Valentino Rossi dan Loris Capirossi. Kemenangan itu terasa seperti mimpi, seorang pemain pinjaman yang mengalahkan para raja tetap. Bayliss pun mencatatkan sejarah sebagai satu-satunya pembalap yang menang di MotoGP dan World Superbike dalam musim yang sama. Ia datang tanpa harapan dan pulang sebagai legenda. Di balik sikapnya yang tenang, Dani Pedrosa adalah pembalap dengan ketajaman luar biasa. Balapan penutup musim 2012 di Valencia menjadi buktinya. Lintasan saat itu dalam kondisi setengah basah, jebakan klasik di dunia balap. Saat lap pemanasan, Pedrosa membuat keputusan berani, masuk pit dan mengganti ke ban slick lebih awal, saat pembalap lain masih bertahan dengan ban basah. Langkah itu seperti melempar dadu di tengah badai. Bisa jadi kemenangan besar, bisa juga bencana. Namun strategi itu berhasil sempurna. Saat lintasan mulai mengering, Pedrosa melesat jauh, sementara para rival sibuk berganti motor di waktu yang salah. Ia tidak hanya menang, ia mendominasi sepenuhnya, bahkan mengoverlap beberapa pembalap. Di rumahnya sendiri di hadapan ribuan fans, Pedrosa menunjukkan kecerdasan dan ketenangan yang menjadikannya salah satu pembalap paling disegani di era modern. Ia membuktikan bahwa keheningan kadang lebih tajam daripada teriakan, dan strategi bisa sekuat kecepatan. Di sirkuit baru di Austin, Texas, dunia menyaksikan kelahiran sebuah era. Seorang rookie berusia 20 tahun bernama Marc Marquez baru menjalani balapan keduanya di kelas utama. Namun dari cara ia menari di atas Honda RC213, semua tahu ini bukan pembalap biasa. Dari awal latihan, Marquez sudah memecahkan rekor waktu putaran. Ia tampil seperti tanpa rasa takut, memacu motor dengan gaya yang liar tapi terukur. Di balapan utama, ia bertarung dengan rekan setimnya Dani Pedrosa dan menyalipnya dengan manuver bersih namun agresif. Ketika melewati garis finish, Marquez resmi menjadi pembalap termuda sepanjang sejarah MotoGP yang meraih kemenangan. Hari itu bukan sekedar kemenangan seorang debutan. Itu adalah tanda lahirnya sebuah era baru. Era di mana Marquez akan mendefinisikan ulang batas kemampuan manusia di atas motor balap. Austin 2013 bukan hanya balapan pertamanya menang, itu adalah awal dari legenda. Lima kemenangan ini membuktikan satu hal. MotoGP bukan hanya tentang mesin atau teknologi. Ia tentang manusia, tentang keputusan yang diambil dalam sepersekian detik, tentang keberanian melawan logika, dan tentang mimpi yang bertahan meski dihantam badai. Dari Binder yang bertaruh di tengah hujan, Rossi yang menebus kesalahan dengan keajaiban, Bayliss yang membalikan takdir, Pedrosa yang menang lewat kecerdasan, hingga Marquez yang menulis sejarah di usia 20 tahun. Semua adalah potongan mozaik dari keindahan MotoGP. Karena di dunia ini ada dua jenis kemenangan, yang dicatat di papan skor dan yang diingat selamanya dalam hati penonton. Dan kelima momen ini adalah kemenangan yang akan diingat selamanya dalam hati penonton.